Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama statistika non-parametrik ya, kita akan belajar tentang dasar-dasar statistika non-parametrik. Nah, sebelumnya kalian pasti udah mendapatkan mata kuliah statistika pendidikan ya. Nah, di statistika pendidikan itu kalian mempelajari statistika parametrik. Nah, sekarang di sini kita akan belajar tentang statistika non-parametrik. Tuh. Jadi buku dan catatan yang statistika pendidikan ya tetap harus dibuka ya. Nanti sebagai pendampingnya untuk yang statistika non parametrik sambil mengingat-ingat kembali. Tuh. Nah, di sini kita review dulu. Statistika itu kan dibedakan menjadi dua ya, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Kalau statistika deskriptif itu bagian statistika yang mempelajari cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan. Nah, penyusunan data itu dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai urutan data atau kelompok data, sehingga pengguna data itu dapat mengenalinya dengan mudah. Terus kalau yang penyajian data itu dimaksudkan memberikan gambaran, ini mana ya? Nah, kalau penyajian data itu kan dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai data ya, dalam bentuk grafik, gambar, diagram, ataupun yang lainnya. Sementara kalau yang statistika inferensial atau statistika induktif itu merupakan bagian statistika yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai populasi berdasarkan data pada sampel gitu. Jadi bagaimana cara mengeneralisasi suatu penelitian kita yang terhadap sampel ya, dari sampel terhadap populasi. Nah, itulah yang dinamakan dengan statistika inferensial. Masih ingat ya, dipelajari di statistika pendidikan dan di review juga ya di sana. Nah, contohnya ya di sini, misalkan ya untuk yang statistika inferensial, misal kita ingin melihat berapa proporsi penduduk yang buta huruf pada suatu provinsi. Misalkan di dalam suatu provinsi itu banyaknya penduduk adalah n orang. Ini misalkan ada n orang. Tapi karena suatu hal ya, perhitungan penduduk yang buta huruf ini itu hanya dilakukan pada sebagian penduduk pada orang-orang yang di provinsi tersebut. Misalkan yang diteliti adalah sebanyak X orang. Nah, dari X orang ini ternyata ada sebanyak P orang yang buta huruf. Gitu. Berarti kan kalian peroleh proporsi penduduk yang buta huruf itu ada sebanyak P dari X ya, P per X. Tuh. Nah, di statistika inferensial itu kalian mempelajari bagaimana cara mengeneralisasikan bilangan P per X ini kepada populasinya. Itu. Nah, itu nanti kalian pelajari di statistika inferensial. Tuh ya. Oke. Jadi kalau yang di parametrik itu di statistika pendidikan ya. Nah, sekarang kita akan belajar statistika inferensial tapi yang non parametrik. Nah, di sini pada perkembangan statistika inferensial, metode-metode penafsiran yang berasal dari generasi awal menetapkan bahwa asumsi-asumsi dengan sangat ketat ya dari karakteristik populasi yang di antara anggota-anggota populasinya diambil sebagai sampel. Tuh. Di bawah asumsi-asumsi tersebut diharapkan angka-angka atau statistik dari sampelnya itu dapat mencerminkan angka-angka atau parameter dari populasi. Nah, statistika inferensial ini disebut dengan statistika parametrik. Ya. Nah, asumsi-asumsi tersebut antara lain sampel itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pengambilan sampel secara random. Kemudian misalkan kalian mengambil beberapa populasi untuk diteliti ya, itu diasumsikan bahwa ini ya,
antar populasinya ini memiliki varians yang homogen, itu yang sama. Kemudian asumsi dari data berbentuk numerik yaitu memiliki skala pengukuran interval atau rasio dan data itu berjumlah besar. Nah, secara metodologis, asumsi-asumsi dalam statistika parametrik itu pastinya sulit dipenuhi oleh penelitian bidang sosial. Ya. Ketika kalian nih ya, ini kan saat-saatnya skripsi ya kalian ya. Nah, itu ketika kalian mengolah data, mungkin ketika kalian uji ya, apakah berdistribusi normal ataukah enggak. Nah, kemungkinan bisa aja dia enggak normal, ya kan? Nah, itu sebenarnya untuk yang bidang-bidang sosial ya, sebenarnya itu asumsi-asumsi ini itu sulit untuk dipenuhi. Ya. Oleh karena itu, statistika inferensial saat ini banyak berkembang kepada teknik yang tidak berlandaskan pada asumsi di atas ini, yang dikenal sebagai statistika non-parametrik. Sebenarnya kalau yang tidak berdistribusi normal atau antar populasinya ini tidak homogen, itu sebenarnya bisa kalian kerjakan dengan statistika non-parametrik. Jadi nggak memaksa untuk diolah dengan statistika parametrik. Jadi di sini statistika non-parametrik adalah cabang ilmu statistika yang mempelajari prosedur-prosedur inferensial yang tidak bergantung pada asumsi-asumsi khusus. Tuh. Jadi kita tadi kan udah membandingkan ya statistika parametrik, kita udah sebut-sebut terus tuh statistika parametrik, statistika non-parametrik. Kalau yang statistika parametrik, dia itu didasarkan pada asumsi sampel diambil secara random berasal dari populasi normal, atau populasi-populasinya itu memiliki varians yang homogen, atau datanya itu berbentuk numerik, interval atau rasio, atau data berjumlah besar. Kalau yang non parametrik hampir tidak mengasumsikan persyaratan apapun ya. Jadi muncul nih pertanyaan, nah kalau demikian apakah penggunaan statistika non parametrik dapat mencakup penggunaan statistika parametrik ya. Jadi di sini kan dia tidak mengasumsikan persyaratan ya. Jadi kan berarti kalau gitu entah normal ya, entah apa ya, sampelnya ini berasal dari populasi normal atau tidak normal, berarti harusnya bisa dikerjakan dengan statistika non parametrik dong. Ya kan, di sini dia tidak mengasumsikan persyaratan apapun. Kemudian populasinya ini memiliki varians yang homogen atau heterogen, berarti harusnya bisa dikerjakan dengan non parametrik dong. Ya enggak? Nah, coba kita lihat ke slide selanjutnya ya di sini. Nah, apa sih kelemahan dan kelebihan dari statistika non parametrik? Kelebihannya adalah asumsi yang digunakan minimum sehingga mengurangi kesalahan penggunaan. Tuh. Kemudian dapat diterapkan pada skala peubah kualitatif. Kan skala ini ya, variabel data itu kan bisa dibedakan atas beberapa skala ya, yaitu bisa nominal, ordinal, ya, rasio, ataupun interval. Jadi di sini dia bisa diterapkan untuk yang kualitatif juga. Kalau untuk yang parametrik itu kan harus rasio dan interval ya. Nah, kalau untuk yang non parametrik itu dapat ditetapkan pada skala peubah nominal ataupun ordinal. Itu. Masih ingat? Apa contoh-contoh yang nominal, ordinal, rasio, interval? Masih ingat gak? Nanti kita review ya. Nah, kemudian kelebihannya adalah kita bisa menggunakan statistika non parametrik itu pada data yang tidak harus normal ya, tidak harus normal berarti bisa normal, bisa juga nggak normal itu.
Nah, selanjutnya adalah bila sampel diambil dari dua populasi atau lebih, tidak harus dari populasi yang memiliki varians-varians yang homogen. Kemudian bisa digunakan untuk sampel kecil, kurang dari 30, walaupun distribusi populasinya itu tidak diketahui. Jadi kalau di sini kan data berjumlah besar. Dikatakan besar itu kan patokannya adalah N30 ya. Kalau udah 30 lebih itu berarti data berjumlah besar, tapi kalau masih di bawah 30 itu data dikatakan berjumlah kecil gitu. Nah, ini adalah kelebihan dari statistika non parametrik gitu. Ya, berarti bisa digunakan untuk data yang berdistribusi normal ataupun enggak. Mau data yang memiliki tipe skala nominal, ordinal, interval, ataupun rasio bisa. Kalau ditanya bisa? Bisa ini. Nah, kalau ini kelebihannya, apa sih nanti kekurangannya? Kelemahannya itu apa? Nah, di sini ya, sebenarnya kelemahannya itu ada pada kelebihannya juga. Jadi di sini kelemahannya yang pertama ya, jika persyaratan untuk uji parametrik itu dapat dipenuhi, maka simpulan yang diambil dengan uji non parametrik itu akan lemah dibanding jika menggunakan uji parametrik. Maksudnya gimana? Jika datanya kalian itu memenuhi asumsi-asumsi yang di parametrik ya, terpenuhi dengan sebenarnya ya, itu dicek normalitasnya, ternyata dia berdistribusi normal. Kemudian bila kalian menggunakan dua sampel atau lebih dari beberapa populasi, kalian cek ternyata homogen ya, itu kalian penuhi asumsi-asumsi yang di parametrik. Sebenarnya kan yang di parametrik kalian bisa kerjakan dengan non parametrik itu. Nah, tapi kalau datanya kalian itu sebenarnya sudah memenuhi asumsi parametrik, sebaiknya kalian itu kerjakan dengan uji parametrik, jangan ke uji non parametrik itu. Karena nanti simpulan yang diperoleh jika kalian menggunakan uji non parametrik itu akan lebih lemah jika dibanding dengan menggunakan uji parametrik. Jadi misalkan gini ya, nih didengerin ya. Nah, misalkan nih ada ujian masuk pada sekolah A dan sekolah B. Jika sekolah A itu menerapkan syarat masuk yang begitu ketat ya, maka mungkin hanya 30 orang yang akan diterimanya gitu. Sedangkan sekolah B yang lebih longgar persyaratannya, mereka yang tidak diterima di sekolah A itu kan bisa aja masuk ke sekolah B yang jumlahnya itu bisa lebih dari 30 ya enggak? Namun kualitas siswa tentu tidak sebaik sekolah A itu dong kan? Jadi di sini kalau udah memenuhi persyaratan ya udah kalian kerjakan dengan yang uji parametrik, nggak usah ke yang non parametrik tuh ya. Nah, yang kedua adalah mengabaikan beberapa informasi tertentu. Kalau yang di statistika non parametrik ya, itu bisa mengabaikan beberapa informasi tertentu. Misalkan kita mengurutkan data IPK mahasiswa dari 3,9, lalu 3,85, lalu 3,8, lalu 3,78 dan seterusnya. Nah, pada non parametrik data-data tersebut dikelompokkan menurut ranking 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi kita ranking yang
paling atas itu adalah 3,9, yang nomor 2-nya itu adalah yang ini, IPK-nya 3,85. Terus yang 3,8 itu adalah peringkat yang ketiga dan seterusnya. Nah, tetapi jika ada perubahan informasi nilai IPK, misalkan yang 3,85, ini ternyata salah. Yang benar adalah 3,82. Maka hal tersebut tidak dihiraukan karena tetap pada urutan kedua. Itu ya kan, di sini kan 3,82 tetap di ini ya, urutan kedua itu. Nah, informasi-informasi yang seperti ini itu tidak diperhatikan di statistika non parametrik tuh ya. Jadi bila data itu sudah memenuhi di parametrik ya, uji parametrik, lakukan dengan uji parametrik tuh. Tetapi jika tidak, maka bisa kalian kerjakan dengan yang non parametrik gitu ya. Jadi di sini syarat dan pemilihan statistika non parametrik yang diperhatikan adalah normalitasnya. Uji normalitasnya bagaimana? Kalau yang normal kalian kerjakan dengan parametrik ya. Kalau yang nggak normal dapat dengan yang non parametrik. Kemudian penarikan datanya diambil secara random atau tidak. Kalau secara random bisa kerjakan dengan yang parametrik. Homogenitasnya bagaimana? Jika homogen dapat dikerjakan dengan yang parametrik, jika tidak maka dengan non parametrik. Skala pengukuran datanya, jika datanya itu berupa nominal atau ordinal ya, itu haruslah kalian kerjakan dengan non parametrik. Kemudian jumlah datanya. Nah, jika ada asumsi yang tidak dipenuhi ya, sebenarnya jika ada asumsi yang tidak dipenuhi, sebelum masuk ke non parametrik ada alternatif lain ya, biar bisa dikerjakan dengan parametrik itu. Nah, jika asumsinya itu ada yang tidak dipenuhi, maka transformasikan data dan tetap gunakan prosedur parametrik. Bila tidak ada jalan lain, baru gunakan prosedur non parametrik itu. Jadi ya, misalkan di sini, kalau datanya kalian itu ternyata tidak berdistribusi normal atau variansinya itu tidak sama atau heterogen, sebelum masuk ke non parametrik, kalian kerjakan dengan yang non parametrik, itu kalian lakukan dulu transformasi data ke bentuk logaritmik, akar atau yang lainnya itu. Kemudian baru kalian lakukan uji normalitas dan varian sekali lagi gitu. Jadi kalau misalkan transformasi data yang baru ternyata bisa memenuhi normalitas dan homogenitasnya, berarti kalian lakukan dengan yang parametrik. Kalau enggak, mungkin yang prosedur non parametrik dapat kalian lakukan. Kemudian jika jumlah datanya itu terlalu sedikit ya, bisa kalian tambahkan ya, sehingga memenuhi prosedur parametrik ya. Sekitar tadi ya batasnya berarti 30 atau lebih. Buat datanya itu sebanyak 30 data atau lebih. Penambahan data itu sebenarnya juga bisa mempengaruhi asumsi-asumsi yang lain. Misalkan pengambilan data misalkan 15, oh ternyata datanya tidak normal. Bisa jadi ketika kalian menambahkan data ya menjadi yang lebih banyak, lebih dari 30, bisa jadi datanya itu menjadi normal. Itu. Nah, tetapi untuk yang keempat ini ya, asumsi yang keempat ini yang kalian perhatikan, yang keempat ini
Kalau datanya itu berupa yang nominal atau ordinal, itu haruslah kalian kerjakan dengan statistika non parametrik. Mungkin kalau yang ini normalitas, penarikan data secara random, homogenitas, dan jumlah data, kalian bisa transformasikan data. Kalian bisa melakukan suatu upaya gimana jadinya, oh ternyata ketika kita lakukan suatu transformasi parametrik bisa kita lakukan itu. Tetapi kalau datanya itu udah berupa nominal atau ordinal, udah kalian berarti langsung kerjakan dengan statistika non parametrik. Ya, itu. Mau tidak mau prosedurnya itu harus non parametrik ya kalau untuk data dengan skala nominal atau ordinal. Tuh. Ya. Paham ya? Nih. Nah, nanti nih ya. Ini kita akan belajar tentang uji-uji yang ada di sini ya, beberapa ya. Pastinya nggak semuanya, tapi ya sebagian besarnya gitu. Nah, untuk yang ini ketika kita mau lakukan uji hipotesis deskriptif, kalau datanya itu nominal bisa kita kerjakan dengan yang ini, kalau yang ordinal dengan rantes gitu. Kalau yang interval rasio ini kan untuk yang parametrik ya, kalau yang non parametrik ini tuh. Ketika kita melakukan uji hipotesis deskriptif, kemudian yang komparatif, apakah berhubungan atau yang independen. Untuk yang komparasi 2 sampel atau lebih dari 2 sampel. Kemudian hipotesis asosiatif. Nih. Untuk yang nominal kita gunakan ini, kalau yang ordinal kita gunakan ini. Tuh. Nanti ya, mulai dari pertemuan kedua kita akan ini ya. Lakukan uji binomial ya. Kita akan melakukan uji hipotesis deskriptif untuk yang binomial dan rantes ya itu. Nah, langkah pengujian hipotesisnya sama ya, mau parametrik ataupun non parametrik, langkahnya sama. Yang pertama adalah rumuskan hipotesisnya ya. H0 dan H alternatifnya, tentukan taraf signifikansi alfanya. Kemudian yang ketiga adalah tentukan statistik hitungnya. Kalian hitung, kemudian tentukan kriteria pengujiannya, tolak H0 jika apa, gagal tolak H0 jika apa. Kemudian tarik kesimpulan berdasarkan hasil 3 dan 4 gitu. Mau parametrik ataupun non parametrik, langkahnya sama ya, langkah pengujian hipotesisnya gitu. Ya. Nah, tadi ya, tadi kan kita udah bilang nih ya, nominal, ordinal, interval, rasio. Di sini saya review sebentar ya. Nah, data-data yang berskala nominal ya, itu yang seperti apa sih? Data yang skala nominal itu adalah di sini data yang paling sederhana. Tidak ada asumsi tentang jarak atau urutan antar kategori. Misalkan di sini data dari variabel jenis kelamin, laki-laki, perempuan, sama kan? Agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, sama. Kewarganegaraan juga dianggap sama semuanya. Tuh. Kita tidak bisa mengurutkan mana yang lebih tinggi, mana urutannya yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, dan seterusnya itu. Kemudian yang skala ordinal, karakteristiknya itu adalah dapat dilakukan klasifikasi pengamatan, dapat dilakukan pengurutan pengamatan. Misalkan adalah data dari variabel tingkat pendidikan. Nah, kalau tingkat pendidikan itu kan ada jenjang-jenjangnya ya, SD, SMP, SMA, kuliah ya. Kita bisa urutkan mulai dari yang tertinggi ya, misalkan yaitu dari yang kuliah, kemudian SMA, SMP, SD, seperti itu. Kita bisa urutkan mulai dari yang rendah,
SD, SMP, SMA, kuliah, seperti itu ya. Kemudian untuk yang interval, karakteristiknya adalah sama seperti yang nominal, ordinal ya. Di sini ordinal tetapi nanti ditambah dengan terdapat satuan pengukuran. Nah, kalau yang data berskala interval itu nanti diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya apa? Data dari variabel prestasi belajar rentang nilai, data dari variabel temperatur udara itu. Jadi kita bisa melakukan pengukuran ya, itu. Rentang nilai kan juga diukur kan itu. Kemudian data yang berskala rasio karakteristiknya adalah dapat dilakukan klasifikasi pengamatan ya, dapat dilakukan pengurutan pengamatan, terdapat satuan pengukuran, dapat dilakukan perbandingan pengukuran dan ada nilai nol mutlaknya. Tuh. Contohnya adalah berat benda dan panjang benda serta yang lainnya gitu. Ya kan? Masih ingat ya kalau yang data berskala rasio itu kan dapat dianggap sebagai data berskala interval atau nominal atau ordinal. Kalau yang interval itu dapat dianggap sebagai data berskala nominal atau ordinal. Kalau untuk yang nominal ordinal ya itu dapat juga dianggap sebagai data berskala nominal gitu. Ya. Contohnya kan ini ya, berat benda di sini. Ini kan kita bisa lakukan perbandingan, misalkan apa, panjang pohon ya, tinggi pohon yang 9 meter ya, pohon yang tingginya itu 3 meter itu kan 3 kalinya dari tinggi pohon yang tingginya adalah 1 meter tuh. Contohnya seperti itu ya untuk yang skala rasio. Terus yang interval di sini. Nah, rentang nilai. Kita tidak bisa nih ya menganggap data dengan skala interval itu sebagai data dengan skala rasio. Contohnya apa di sini? Data dari rentang nilai ya, dari prestasi belajar. Misalkan ada seseorang yang nilainya itu adalah 30 dan ada seseorang yang nilainya itu 90. Kita tidak bisa menganggap data dari variabel prestasi belajar itu sebagai skala rasio. Kenapa? Karena orang yang nilainya 30 itu tidak bisa dikatakan gini aja. Orang yang nilainya 90 itu tidak bisa dikatakan dia 3 kali lebih pintar dari orang yang nilainya 30 itu. Kalau rasio itu bisa dibuat perbandingan ya itu. Nah ini ya, nah ini masih tetap kalian perhatikan. Nanti kalau ada data-data ya, data kalian harus bisa mengenalinya, apakah dia ini berskala nominal, ordinal, interval atau rasio. Tuh. Kalau datanya itu berupa nominal atau ordinal, harus kalian kerjakan dengan statistika non parametrik ya. Tuh. Nggak boleh menggunakan yang statistika parametrik. Tuh. Udah. Tuh materi untuk yang pertemuan pertama. Silakan kalian pelajari kembali. Nah, tugasnya adalah kalian install SPSS, boleh versi berapapun ya. Karena nanti di pertemuan kedua kita sudah mulai melakukan uji hipotesis ya. Kita lakukan perhitungan manual dan komputasi dengan SPSS ya. Jadi nanti ya kuliahnya enak ya, jadi nggak cuman hitungan manual ya pakai kalkulator aja, enggak, tapi nanti juga bisa ke programnya yaitu menggunakan SPSS tuh. Baik, demikian adalah materi untuk yang pertemuan pertama, pengenalan tentang statistika non parametrik. Silakan kalian pelajari kembali
Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.